Ya, jadi kalau pengetahuannya baik 76 sampai 100, kalau yang pengetahuannya cukup 56 sampai 75, yang kurang berarti 0 sampai 55. Ya, itu kalau pakai ordinal. Contohnya kalau saya responden nomor 1 misalnya, sebelum di Penkes dia nilainya 77. 77 ya. Setelah di Penkes ternyata dia naik menjadi 90. 77 menjadi 90. Kalau pakainya angka, ketok banget naiknya, kelihatan banget dia naik, gitu kan? Berhasil di Penkesnya itu ya. Tapi kalau kita pakainya kategori, tadinya kategori baik, di Penkes kok tetap baik, ya, ya. Nanti kalau baik ketemu baik kan tidak ada perubahan kode, maka seolah-olah hasil riset kita tidak signifikan. Penkes yang kita lakukan tidak efektif merubah pengetahuan. Ya. Wahyu. Iya. Ada teman yang belum di ACC, Bu. Oh iya, Tolong iya, minta iya, sebentar. ACC. Makasih, Bu. Makasih. Masuk. Ya. Jadi kalau misalnya nilainya pre-nya 77, nilai posnya 90, 77 ke 90 naiknya kan banyak banget ya, 13 poin ya. Ya. Kalau kita pakai rasio, nanti hasilnya akan signifikan naik. Kalau kita pakainya ordinal, ya dia baik ketemu baik. Ya, itu gambaran kalau kita kategorinya yang tinggi ya. Tapi misalnya kita punya responden nomor 2. Responden nomor 2 ini skor sebelum Penkesnya nilainya 30. Skor pre-nya 30. Skor posnya 54. 30 ke 54. Kan naik ya, naik 24 skor ya, tinggi ya. Ya. Kalau dia pakai rasio nanti hasilnya akan signifikan ada perbedaan. Tapi kalau kita pakai ordinal kan dia ya kurang ketemu kurang. Maka seolah-olah tidak ada perubahan kategori. Itu contoh kalau riset mau perbedaan. Ya, terutama riset perbedaan kelihatan banget itu kalau kita pakainya untuk yang ordinal. Artinya kalau ordinal, kalau nominal, selama dia bisa dirubah ke interval atau rasio, harusnya kita memilih yang interval atau rasio. Karena kalau interval atau rasio itu resiko ya, potensi bukan resiko, potensi untuk muncul hasil yang signifikan, ya, potensi untuk HA-nya terbukti, ya, hipotesis penelitiannya terbukti, ya, resiko untuk H0-nya tidak terbukti itu nanti akan semakin besar. Artinya kalau kita pakai skalanya numerik, rasio atau interval, harapan kita biasanya akan lebih terwujud, hipotesis penelitiannya akan terbukti karena ada signifikannya. Kalau ada nilai signifikannya semakin bagus, berarti kan tingkat kesalahannya semakin kecil, p-value-nya semakin kecil. Ya, maka nanti saran saya sih kalau meneliti selama bisa pakai rasio atau interval, jangan pakai yang ordinal atau yang nominal. Ya. Itu contoh yang tingkat pengetahuan. Kalau kita bicara tingkat pendidikan tadi kan dikategorikan tinggi, menengah, dasar. Oke, itu ordinal ya. Tapi kalau mau lebih hasilnya lebih signifikan, nggak usah dikategorikan, kita langsung pakai, oh pendidikannya berapa tahun, oh ternyata dia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Nah itu nanti pakai ukuran tahun itu nanti akan lebih kecil-kecil potongannya. Potongan yang lebih kecil-kecil nanti kemungkinan untuk dia signifikan lebih tinggi. Ya, contoh lagi status gizi. Status gizi, efektivitas biskuit daun katuk misalnya ya, efektivitas biskuit daun katuk untuk meningkatkan status gizi. Ya, nanti status gizinya kita bisa pilih, oh misalnya status gizinya dikategorikan baik, normal, kurus misalnya ya, atau status gizinya bisa kita pilih ukuran kilogram berat badan per tinggi badan. Ya, pakainya IMT. Mau pilih yang mana? Mau yang kategori baik, normal, kurus, jangan baik ya, obes ya, obes, normal, kurus ya, atau mau kita pilih yang satuan IMT. Ya. Masalahnya kalau nanti dia berat badan pre-nya itu kurus ya, misalnya
berat badan prenya 10 kilo. Kemudian diberikan intervensi dia naik 3 kilo gitu ya. Naiknya sudah 3 kilo tapi ternyata 10 ketiga dia masih masuk di kategori status gizi yang kurang. Maka seolah-olah nanti intervensi daun ketuk kita tidak berhasil. Ya, maka akan lebih signifikan kalau tadi dia pecah aja menjadi angka. IMT-nya berapa gitu ya, hasil penghitungannya berapa. Ya. Oke ya. Tapi nanti kalau kita membuat yang memilih yang skalanya itu numerik, interval atau rasio, ya harus mengalai bahwa nanti harus dilanjut dengan uji normalitas. Ya, sudah pernah mendapat teori uji normalitas untuk melihat distribusi datanya apakah normal atau tidak? Belum. Ya, karena kalau yang skala datanya rasio atau interval itu nanti akan diujinya harusnya dengan uji parametrik. Sudah pernah dengar uji parametrik dan non parametrik? Ya, jadi uji statistik dibagi dua, ada uji parametrik dan uji non parametrik. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut ya, tapi terkait dengan skala data soalnya. Jadi uji statistik dibagi dua golongan yaitu parametrik dan non parametrik ya. Parametrik untuk menguji data, parametrik untuk menguji data yang skalanya numerik. Numerik, interval, dan rasio ya. Jadi parametrik untuk yang data numerik, data, interval, atau rasio. Tapi syaratnya data, interval, atau rasio ini harus mempunyai distribusi data yang normal. Ya. Jadi parametrik untuk numerik yaitu interval atau rasio, tapi dia harus memiliki distribusi data yang normal. Ya, non parametrik ya, non parametrik untuk menguji data kategorik. Kategorik berarti nominal dan ordinal kan ya? Ya. Jadi kalau non parametrik untuk menguji data kategorik yaitu nominal dan ordinal. Ya. Atau ya non parametrik ada dua, satu untuk nominal ordinal atau gitu ya, atau untuk menguji data numerik tadi interval atau rasio dengan distribusi data yang tidak normal. Jadi yang uji non parametrik ini alternatifnya uji parametrik kalau data yang tadi interval rasio ternyata tidak berdistribusi normal ya. Jadi saya ulang, kalau yang parametrik untuk menguji data numerik, interval atau rasio, tapi yang berdistribusi normal. Ya. Kalau non parametrik untuk menguji data kategorik, nominal atau ordinal, atau menguji data numerik, interval rasio yang tidak berdistribusi normal. Ya. Jadi kalau tadi saran pertamanya kan kita pakai numerik ya, pakai interval atau rasio ya. Nah, interval atau rasio itu harus kita uji normalitas dulu. Kita harus tahu datanya normal atau tidak distribusinya ya. Nanti kalau hasil dari uji normalitas kita ini datanya berdistribusi normal, berarti kita boleh pakai uji parametrik. Tapi kalau dari hasil uji normalitas datanya berdistribusi tidak normal, berarti kita tidak boleh menggunakan uji parametrik. Kita turun ke uji non parametrik. Ya. Tapi tetap yang dimasukkan ke dalam uji non parametrik datanya tetap skalanya rasio atau interval sesuai awalnya, tidak usah dirubah ke kategorik ya. Interval rasio yang tidak normal tidak bisa pakai parametrik, tapi turun ke non parametrik dengan skala datanya tetap interval atau rasio, nggak usah dibuat kategorik. Ya, jadi non parametrik fungsinya dua ya tadi ya. Yang memang asli datanya nominal ordinal bisa pakai non parametrik, atau yang dia interval rasio tapi tidak normal berarti pakainya non parametrik bisa, tapi jangan dirubah yang interval rasionya menjadi kategorik, nggak usah ya, biar sesuai dengan apa adanya awalnya tadi ya. Oke. Uji normalitas itu nanti kita bisa pakai Kolmogorov atau Shapiro. Ini dengar aja dulu. Atau meh dicatat tidak apa-apa nih, ojo dipikir jeru-jeru ya, tidak mumet ya. Jadi kalau uji normalitas nama ujinya Kolmogorov atau Shapiro-Wilk. Ya, nanti lihat di buku Dahlan ya. Kolmogorov atau Shapiro-Wilk ya. Nanti di hasil uji normalitas itu kita akan dapat nilai P.
nilai P. Waduh, kalau sama kayak uji-uji yang kemarin kan kita juga dapat nilai P ya. Ya, p-value ya. P-value itu kan kesalahan yang terjadi di riset kita ya. Ya. Di uji normalitas nanti akan dapat nilai P. Ya. Nilai P-nya berapa? Nilai P-nya akan kita bandingkan dengan alfanya selalu 0,05. Ya, jadi alfa atau batas kesalahan untuk normalitas selalu 0,05. Jadi kalau kita menguji normalitas, p-value-nya nanti keluarannya berapa, akan kita bandingkan dengan alfa, ya. Alfanya 0,05. Ya. Ya. Hasilnya agak kebalik dengan kalau kita kemarin bicara uji statistik ya. Ya, kalau kemarin kan kita maunya p-value harusnya lebih kecil sama dengan dari alfa gitu kan ya. Supaya hipotesis penelitiannya diterima ya, hipotesis statistiknya yang ditolak gitu ya. Tapi kalau untuk yang uji normalitas, untuk uji normalitas ini dia kalau p-value-nya kurang sama dengan alfa, kurang sama dengan 0,05, justru data itu kita nyatakan tidak berdistribusi normal. Ya, kalau p-value-nya kurang sama dengan alfa, p-value-nya kurang sama dengan 0,05, maka kita nyatakan datanya tidak berdistribusi normal. Yang normal adalah kalau datanya mempunyai p-value lebih dari alfa. Data yang normal, data yang berdistribusi normal adalah data yang memiliki p-value lebih dari alfa. Ya. Apakah bisa masuk dulu ini sinyalnya? Halo? Cek. Tadi menyimak saya sampai mana ya? Kayaknya sinyalnya tadi rada elek. Pembacaan p-value untuk uji normalitas sudah? Harus sampai yang value lebih dari alfa. 0,05 data ya. terdistribusi. Ya, berarti kalau untuk uji normalitas itu kita agak kebalik ya dengan uji statistik yang lain ya. Kalau uji statistik lain kan p-value-nya harus lebih kecil sama dengan alfa ya. Kesalahan yang terjadi harus di bawah batas kesalahan ya, harus atau maksimal sama dengan batas kesalahan ya. Jadi kalau uji statistik, uji korelasi, uji komparasi itu kan p-value-nya harus lebih kecil sama dengan alfa supaya hipotesis penelitiannya bisa diterima. Hipotesis statistiknya yang ditolak gitu ya. Tapi kalau kita bicara uji normalitas ya, justru kalau data yang dikatakan normal, data yang berdistribusi normal itu data yang memiliki p-value lebih besar dari alfa. Jadi data berdistribusi normal adalah data yang memiliki p-value lebih besar dari alfa. Ya. Data yang berdistribusi tidak normal adalah data yang memiliki p-value kurang sama dengan alfa. Ya, coba ditelaah dulu apakah bisa dipahami itu. Jadi kalau kita uji statistik ya dikatakan signifikan, dikatakan hipotesis penelitiannya terbukti kalau p-value lebih kecil sama dengan alfa, hipotesis penelitian tidak terbukti, maka p-value-nya lebih besar dari alfa. Untuk uji normalitas dikatakan dia normal jika p-value lebih besar dari alfa, tidak normal jika p-value kurang sama dengan alfa. Ya. Ada yang tidak bingung? Saya tanyanya ada yang tidak bingung, karena biasanya penjelasan ini bikin bingung. Ya. Oke ya. Kalau ini ya, kalau kita bicara uji normalitas itu sama gitu ya, sama kayak kalau kita uji beda. Ya.
kita bicara uji normalitas itu sama kalau kita uji beda gitu ya. Ya, uji beda misalnya p-value-nya 0,03, alfanya 0,05. P-value uji beda, kita lagi uji beda ya, kita lagi uji komparasi ini ya. P-value-nya 0,03, alfanya 0,05. P-value 0,03, alfanya 0,05. Itu hasilnya apa? Hasilnya ada beda apa tidak ada beda? P-value 0,03, alfanya 0,05. Ada beda atau tidak ada beda? Kesalahan yang terjadi 0,03, batas kesalahannya 0,05. Ada beda. Ada beda enggak? Ada. Ada beda enggak kalau 0,03 kemudian alfanya 0,05? Ada beda enggak? Kesalahan yang terjadi 0,03, padahal batas kesalahan yang kita tentukan 0,05. Ada beda ya? Ya, ada beda ya? Ada. Sebentar. Ya, ada pengganggu WA ya, benar. Jadi ingat kemarin ya, uji statistik yang kita bandingkan adalah kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan batas kesalahan yang kita tentukan ya. Selama tingkat kesalahan yang terjadi tidak melebihi batas kesalahan yang kita tentukan, maka kita katakan dia hipotesis penelitiannya terbukti. Hipotesis penelitiannya tergantung apakah bilang ada hubungan, ada pengaruh, ada beda. Ya. Nah, ini yang kita tanyakan tadi, p-value-nya 0,03, berarti kesalahannya kan 0,03, batasnya 0,05. Berarti 0,03 ini kan masih tidak melebihi 0,05 ya. Kalau kesalahannya tidak melebihi 0,05, berarti hipotesis kita yang menyatakan ada perbedaan itu terbukti. Sehingga dia dinyatakan ada beda yang signifikan. Ya, oke. Kaitannya apa? Uji beda sama uji normalitas kaitannya gitu ya. Dek, ya. Ini semuanya pakai jilbabnya putih ya. Semuanya pakai jilbab putih ya. Ya. Kalau ada temennya pakai jilbab putih, kelasnya semua pakai jilbab putih, berarti temen yang pakai jilbab putih itu normal apa enggak? Normal. Normal. Kalau semua temannya pakai jilbabnya putih, ya, semua teman jilbabnya putih, ya, yang ada satu mahasiswa jilbabnya merah. Yang jilbabnya merah normal apa enggak? Tidak. Enggak normal. Tidak normal itu tidak sama dengan yang lain ya. Persamaan pengertiannya tidak normal itu tidak sama dengan yang lain. Orang punya 2 kaki, kok dia hanya punya 1 kaki? Berarti nggak normal ya? Ya. Orang punya 10 jari, kok dia hanya punya 9 jari? Berarti dia nggak normal. Ya, ya. Orang selesai skripsi, kok kuwi rak rampung? Berarti kuwi rak normal. Hati-hati kamu besok berpotensi jadi orang nggak normal ya. Ya. Jadi harus normal kan. Jadi yang dikatakan normal itu adalah sama dengan yang lain. Tidak normal berarti dia berbeda dengan yang lain. Ya. Jadi kita samakan. Kalau normal berarti dia beda ya. Sorry, salah Bu Ayu ya. Nek normal berarti dia tidak ada beda. Bella kukur-kukur mesti mumet ya Bella. Ya. Jadi kalau dia normal berarti tidak ada beda. Normal sama dengan tidak ada perbedaan. Tidak normal berarti ada beda.
Normal berarti sama. Tidak ada perbedaan ya. Tidak normal berarti dia ada beda. Ya. Kayak mau pas uji komparasi tadi, uji beda tadi. Ya, kalau p-value kurang dari alfa kan dia ada beda. Ya. Kalau uji normalitas p-value kurang dari alfa berarti dia normal apa tidak normal? Kan ada beda itu sama dengan tidak normal. Wong kok beda karo koncone, berarti rak normal dek nene. Wong kok podo karo koncone ora ana bedane, berarti dia normal. Tidak ada beda berarti normal. Ya. Ada beda berarti tidak normal. Tidak ada beda itu kalau p-value-nya kurang dari 0,05, kurang sama dengan 0,05. Ya kan? Tidak normal juga sama, p-value-nya kurang sama dengan 0,05. Maka nggak usah dipikir berat. Ya, tidak normal itu sama dengan ada beda. Ya, tidak normal sama dengan ada beda. Nah, normal dia di atas 0,05. Berarti tidak ada beda. Ya, makanya untuk membaca hasil uji normalitas dikatakan normal jika p-value-nya lebih dari 0,05. Data yang berdistribusi normal jika p-value-nya lebih dari 0,05. Data yang berdistribusi tidak normal jika p-value-nya kurang sama dengan 0,05. Ya. Ya itu ya, normal berarti sama dengan ada beda. Ada beda berarti berapa? Tidak normal berarti ada beda, berarti p-value-nya harus lebih kecil dari alfa. Kalau normal berarti dia tidak ada beda, harus lebih besar dari alfa. Ya. Kalau kita uji korelasi, uji komparasi, seneng banget kalau dapat p-value yang kecil-kecil 0,0001 seneng gitu ya, karena dia pasti lebih kecil dari alfa kita gitu ya. Tapi kalau uji normalitas, semakin kita dapat p-value yang kecil, maka semakin sedih. Berarti semakin dia tidak normal gitu ya. Jadi kalau uji korelasi komparasi, yang kita cari agar p-value-nya semakin kecil. Kesalahan yang terjadi semakin kecil gitu ya. Tapi kalau uji normalitas, kita carinya p-value yang semakin besar. Ya, p-value semakin besar ini menunjukkan semakin tidak ada beda data antara responden satu dengan responden yang lain, tidak terlalu heterogen. Datanya normal. Ya, satunya jilbabnya putih, satunya merah, satunya hitam, satunya hijau, beda-beda banget ini. Kalau di uji normalitas mesti dia tidak normal. Tapi kalau semuanya putih atau mayoritas putih, kemungkinan besar datanya berdistribusi normal. Nah, yang bisa diuji parametrik adalah data yang hampir sama normalitasnya tadi, maka yang bisa diuji parametrik adalah data numerik, tapi yang dia harus distribusi datanya normal. Ya, dia datanya interval rasio, tapi ternyata dia p-value-nya 0,03, ya nggak bisa pakai parametrik, harus turun ke non parametrik. Ya. Itu nanti kalian akan belajar parametrik ya apa wae ya. Ujine piye, sing diwaca angka apa, non parametrik juga yang bagaimana ya. Oke. Kemudian ya. Bu Erina sudah menyampaikan belum ya, kalau ada dua kategori tapi tidak ada pembagiannya dalam teori. Misalnya pengetahuan baik cukup kurang kan tadi ada 76 100 baik, 56 75 cukup gitu ya. Di bawah 56 dia kurang. Itu kan sudah ada dalam teori. Ya. Misalnya saya mau buat kategorinya dukungan keluarga. Dukungan keluarganya saya tanyakan dengan 20 soal di kuesioner misalnya. 20 item di kuesioner ya. Nanti saya pengen bagi hanya dua. Saya pengen pakainya kategorik misalnya ya. Ngeyel banget diarahkan pembimbingnya pengen rasio, tak gelem pengennya kategorik misalnya ya. Dukungan keluarga ada 20 soal gitu ya, 20 soal, tapi saya pengen baginya dua, hanya dukungan keluarga kategori baik sama dukungan kategori kurang. Nggak ada di teori yang bagi dukungan keluarga baik adalah itu nggak ada. Dukungan keluarga kurang adalah itu nggak ada di teori. Maka saya harus bagi dewe, harus membagi sendiri.
skor berapa sampai berapa yang masuk ke dukungan keluarga kategori baik, skor berapa sampai berapa yang masuk kategori kurang. Cara baginya piye yang? Cara baginya gimana ya? Ini karena masuk ke skala data. Baginya gimana? Ada gambaran nggak? Kita kenal nilai-nilai tendensi sentral ya. Pernah dengar tuh dari SMA mesti? Min, gedek kok belum diinget-inget tes gedek. Ada min, ada median, ada modus kan? Standar deviasi, iya. Pasti kamu lebih pintar dari saya ya, karena kamu SMA kan. Ya, ada min, median, modus, standar deviasi, ada varian, ada kuartil, ada desil. Masih ingat kan? Iya, itu adalah nilai-nilai tendensi sentral. Ya, nah nilai itu yang akan menjadi pembagi. Kalau saya mau pakainya hanya dibagi dua kategori baik sama kurang baik, ya pakai aja potong. Nilai tengahnya bisa pakai min atau median. Nanti lebih sama dengan min, masuk kategori yang tinggi, kurang dari min, masuk kategori yang rendah. Ya. Dukungan yang skornya lebih sama dengan min, maka masuk kategori dukungan keluarga baik, dukungan baik ya. Tapi kalau di bawah min berarti masuk dukungan kategori kurang baik ya. Itu kalau mau pakai min median. Atau mau saya bagi 4, Bu. Oke, bagi 4 pakainya kuartil. Ya, kuartil 1, 2, 3 dan 4 ya, bisa pakai itu. Oh, saya bagi 10, Bu, boleh gitu ya. Kalau mau repot-repot bagi 10 gitu ya, nek bagi 10 raksan bagi 10 langsung rasio wae gitu ya. Tapi kalau pengen banget bagi 10 maka pakainya nanti desil. Desil kan per 10 ya, dibagi 10 ya. Nah, itu salah satu pembagiannya. Jadi nanti kalau pengen bagi 2 kategori, bagi 4 kategori, bagi 10 kategori, kok pembagiannya nggak ada di teori, boleh pakai teori matematika yang itu. Pakai titik tengahnya pakai min, pakai median, atau pakai kuartil, atau pakai desil, boleh. Ya, tadi kenapa saya ngomong uji normalitas gitu ya. Kalau misalnya kita punya variabel dukungan keluarga, tapi teori nggak ada yang mengatakan pembagian dukungan ini kategori baik itu yang skornya berapa, kurang baik yang skornya berapa, gitu ya. Maka kita bisa bagi dengan mencari distribusi datanya dulu. Kita uji normalitas dulu nilai dari kategori dukungan keluarga ini. Kalau nilai dukungan keluarga ini kita uji normalitas ternyata datanya berdistribusi normal. Kalau datanya berdistribusi normal, kita bisa pakai titik potongnya atau istilahnya cut off point ya. Kita bisa pakai titik potongnya atau cut off point-nya menggunakan nilai min. Ya, jadi kalau datanya berdistribusi normal, titik potongnya menggunakan min. Min-nya misalnya nilainya 12. Berarti responden yang mendapatkan dukungan keluarga skor 12 ke atas, berarti dia dikatakan mendapatkan dukungan keluarga kategori baik. Tapi kalau responden yang mendapatkan dukungan keluarganya skornya kurang dari 12, maka kita katakan dia mendapatkan dukungan keluarga kategorinya kurang baik. Baik dan kurang baik itu kalau kita pakainya min. Jadi kalau datanya normal, pemotongannya cut off point-nya ya CUT-nya ya CUP bukan CUT ya CUP ya cut off point-nya itu kita menggunakan min. Tapi kalau datanya berdistribusi tidak normal, cut off point-nya menggunakan median. Jadi kapan pakai min? Kalau datanya normal. Kapan pakai median? Kalau datanya tidak normal. Ya, itu pembagian dua kategori. Kalau pembagiannya tidak ada dalam teori, kita akan melakukan uji normalitas. Nanti kita lihat datanya normal atau tidak. Kalau datanya normal, berarti nanti titik potongnya, cut off point-nya menggunakan min. Kalau tidak normal, menggunakan cut off point-nya adalah median. Ya. Pusing, tak apa-apa ya, wis biasanya ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu terkait yang tadi. Bu, mau tanya. Ya. Bu, ciri-ciri data berdistribusi normal, tapi nggak lihat p-value-nya itu gimana sih Bu? Bisa apa nggak? Tahu kalau itu tuh data distribusi normal gitu. Ya,
Data berdistribusi normal susah dilihat dengan apa ya, mata telanjang istilahnya ya. Ya, jadi kita kalau hanya melihat oh responden 1, 20, responden 2, 3, 23 dan seterusnya, itu ya dikira-kira bisa tapi nggak akan bisa tepat. Tetap harus diuji normalitas. Uji normalitas itu sebenarnya ada dua, ada keluaran yang dia statistik, ya, ada yang deskriptif. Kalau tadi yang kita bilang Kolmogorov atau Shapiro, nanti keluarannya p-value dibandingkan dengan alpha itu berarti statistik. Ya, tapi kalau kita mau pakainya deskriptif, gitu ya, deskriptif itu kita melihat dari misalnya apakah bentuk kurvanya miring, gitu ya, titik-titiknya apakah miring atau tidak, nah itu bisa. Ya. Itu lebih susah sebenarnya kalau kita melihatnya deskriptif, ya, karena miring menurut saya belum tentu miring menurut Mbak Anissa. Ya, jadi kalau pakai deskriptif lebih susah karena kita harus memutuskan ini kurvanya miring atau miring kemana itu agak susah. Ya, maka paling mudah menggunakan yang membaca hasil uji statistiknya tadi, membaca Kolmogorov atau Shapiro. Ya, itu. Telanjang mata susah, deskriptif susah ya. Telanjang mata lebih susah dari deskriptif. Deskriptif lebih susah dipastikan daripada analitik. Maka paling enak kita melakukan uji analitik. Dihitung manual bisa, ya, dihitung manual, dihitung urek-urekan bisa, ya. Tapi saya emoh, gitu ya, maka saya pakai SPSS, gitu ya. SPSS cepat, semuanya ada SD SPSS, ya. Yuk, silakan yang lain, gitu Mbak Anissa, ya. Ya, ada yang lain silakan. Sudah paham dengan yang tadi? Dengan parametrik sedikit, non parametrik, normalitas, ya, cut off point. Sudah paham? Kalau sudah, kita mau masuk ke populasi dan sampel, ya. Kita teori sampai jam 12, terus nanti kalian mengerjakan, terus ketemu lagi jam berapa Mbak Munarifah? Ketemu sekitar setengah jam, kita bahas nanti hasil kerjaan kalian, ya. Ya. Saya ya, kita ke populasi ya. Ya, populasi, sampel dan teknik sampling ya. Oke. Ya. Oke, populasi itu adalah semua keseluruhan atau universum objek penelitian ya. Objek penelitiannya apa? Yo, macam-macam gitu ya. Tergantung siapa ya yang neliti, tergantung apa maksudnya meneliti gitu ya. Bisa objeknya manusia, ya. Kalau kita bubidan ya biasanya objeknya adalah manusia, dokumen, gitu ya, sikap itu bisa ya. Tapi kalau nanti misalnya pekerjaannya di bidang perhewanan ya hewan, tumbuh-tumbuhan, ya apa aja, gitu ya, sesuai dengan maksud penelitiannya ingin mendapatkan apa, gitu ya. Kemudian untuk macam-macam populasi ada beberapa sudut pandang gitu ya. Yang pertama populasi yang dilihat dari sumber datanya. Populasi yang dilihat dari sumber datanya ya. Populasi dilihat dari sumber data ini kita ada dua, ada populasi terbatas sama populasi tak terhingga. Populasi terbatas itu artinya sumber datanya jelas. Ada di mana, ada berapa, itu jelas, berarti populasi terbatas. Contohnya populasi terbatasnya adalah jumlah ibu hamil, pasti bisa didata, ibu hamilnya ada berapa, di dusun A ada berapa, dusun B berapa, itu pasti terbatas ya, jelas ya. Kalau populasi tak terhingga, kita tidak bisa menentukan di mana batasnya, di mana lokasinya, berapa jumlahnya ya. Kalau lokasinya nggak bisa ditentukan batasnya, biasanya nggak bisa dihitung jumlahnya. Contohnya ini jumlah serangga. Misalnya kita bicara semut, baik gitu ya. Semut itu ada di mana-mana ya, di akar ada, di meja ada, gitu ya. Hampir di semua tempat ada ya. Sehingga kita tidak bisa memastikan berapa sih
jumlah populasi semut di dunia itu ya. Itu namanya populasi tak terhingga ya. Kemudian berdasarkan kompleksitas itu adalah keanekaragaman karakteristik di dalam suatu populasi ya. Keanekaragaman karakteristik dalam satu populasi ya. Kalau dia sangat bervariasi ya berarti dia populasinya kita sebut heterogen ya. Sangat bervariasi dia heterogen. Tapi kalau variasinya tidak terlalu banyak maka dia homogen ya. Riset yang bagus tentu saja kalau kita bisa memilih sampel kita adalah sampel yang homogen, tidak terlalu banyak karakteristik ya. Kalau banyak karakteristik bisa diartikan karakteristik itu sebagai variabel confounding, variabel pengganggu ya. Ingat variabel pengganggu, variabel yang sama kayak independen, di mana dia bisa mempengaruhi dependen tapi nggak kita teliti ya. Untuk menghindari munculnya banyak variabel confounding ya, sebaiknya nanti kalau meneliti populasi kita sebaiknya yang homogen ya. Jadi populasi homogen adalah populasi yang sifatnya relatif sama satu sama lain ya, mirip, tidak ada banyak variasi ya. Kemudian berarti kalau kita melakukan penelitian pada sebagian saja, sebagian kecil dari populasi homogen, maka hasil dari sebagian yang kita teliti itu bisa kita anggap hasilnya sama dengan populasinya. Ya, karena karakteristik sampel yang kita ambil, karakteristik sebagian orang yang kita teliti itu sama dengan karakteristik populasinya. Ya, contoh populasi homogen ya. Penelitian kunjungan ANC pada ibu hamil trimester 3 primigravida. Ya. Yang menjadi ciri khas homogennya yang pertama bisa kita lihat dari trimester 3. Jadi peneliti ini hanya memilih yang trimester 3, trimester 2, trimester 1 nggak diambil. Ya. Kemudian dari gravidanya, dia hanya memilih yang primi. Yang multi dan yang grande tidak diambil. Ya, berarti homogennya yang satu adalah dari umur kehamilannya trimester 3, juga dari gravidanya, primigravida. Bisa dibuat lebih homogen lagi? Bisa. Ya, misalnya kita hanya akan memilih ibu hamil trimester 3, primigravida tapi yang usia reproduksinya sehat. Bisa dibuat lebih homogen lagi? Bisa. Trimester 3, primigravida, umur reproduksi sehat, kemudian tidak ada riwayat obstetri buruk. Dan seterusnya. Itu tadi contoh homogen yang banyak ya. Artinya dia punya beberapa hal yang dia homogenkan. Dari umur kehamilan, dari gravida, dari umur sampai dengan tadi dari riwayat obstetri ya. Semakin banyak variabel yang homogen hasilnya akan semakin baik, semakin valid hasil risetnya. Tidak ada resiko kesalahan karena variabel confounding yang terlalu banyak. Ya. Kalau yang heterogen berarti mempunyai sifat-sifat individual, beda-beda ya. Dalam satu populasi itu variasi sifatnya sangat banyak, variasi karakteristiknya sangat banyak ya. Misalnya penelitian sakit gigi pada semua kelompok umur. Ya, padahal kelompok umur itu kan macam-macam ya, anak, ada remaja, ada dewasa, ada lansia. Ya, ini sangat variatif banget, sangat heterogen. Kenapa? Karena tentu saja struktur umur anak sama struktur umur remaja kan beda. Resiko sakit gigi tentu lebih besar pada yang anak. Struktur gigi pada yang umur dewasa sama struktur gigi pada yang lansia tentu beda. Resiko mudah keropos lebih tinggi pada yang lansia. Maka kalau dia dijadikan satu semua kelompok umur, tidak ada pemilihan kelompok umur tertentu, nanti hasil risetnya akan sangat bias. Ya, validitasnya sangat rendah. Ya, sangat kecil keterpercayaan terhadap hasil ya. Itu homogen dan heterogen. Ya, sebisa mungkin nanti dihomogenkan ya. Kemudian berdasarkan sasaran. Sasaran itu berdasarkan siapa yang akan kita teliti ya. Ada populasi sampel, ada populasi sasaran. Kalau populasi sampel, berarti kelompok populasi yang akan diambil datanya. Tapi kalau sasaran, ya dia kriterianya lebih umum dari yang populasi sampel. Contoh yang populasi sasaran, dia adalah seluruh rumah tangga. Tapi karena peneliti ini ingin meneliti tentang
nelayan, maka dia memilih rumah tangga dengan latar belakang pekerjaan yang nelayan. Jadi kita lihat yang rumah tangga dengan latar belakang pekerjaan nelayan ini lingkupnya lebih sempit dari yang rumah tangga secara umum banyak, ya. Rumah tangga dengan latar belakang pekerjaan nelayan ini merupakan bagian dari populasi sasaran, ya. Ya. Kemudian seringkali gitu ya, seringkali kita susah untuk meneliti mengambil semua anggota populasi, ya. Pasti kita punya keterbatasan. Keterbatasannya macam-macam gitu ya. Keterbatasan waktu meneliti, tidak punya waktu yang banyak, ya. Keterbatasan dana, ya, anggaran, keterbatasan tenaga, ya, keterbatasan sarana prasarana gitu ya. Karena ada berbagai macam keterbatasan, maka seringkali tidak semua populasi bisa kita teliti, ya. Maka kita hanya akan mengambil sebagian kecil dari populasi, ya. Sebagian dari anggota populasi yang kita teliti itu namanya sampel. Contoh lah ya, sama kayak sampel contoh, ya, sampel, gitu ya. Oke. Jadi kita hanya akan mengambil sebagian populasi, ya, karena ada alasan tadi, waktu, tenaga, dana, pras gitu ya. Sehingga kita akan mengambil sampel aja sebagian gitu ya. Ya. Kita harus memastikan bahwa sampel ini harus dapat mewakili seluruh populasi, ya. Ya, jadi syarat sampel yang pertama dia harus representatif. Representatif artinya dia mewakili populasi. Harus mewakili populasi, ya. Kalau kita misalnya meneliti sakit gigi pada anak balita, gitu ya, sakit gigi pada anak balita, maka dipastikan bahwa yang menjadi sampel kita adalah anak balita saja. Jangan sampai kecampuran anak usia bayi, jangan sampai kecampuran usia remaja, gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya yang dikatakan agar sampel kita mewakili populasi itu yang bagaimana, ya. Kalau kita mau meneliti misalnya ibu hamil trimester 3, ya. Misalnya risetnya judulnya hubungan riwayat obstetri buruk dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan. Hubungan riwayat obstetri buruk dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan. Dasar teorinya tentunya kalau ibunya punya riwayat obstetri buruk kan pasti lebih deg-degan ya dengan persalinannya yang sekarang, ya. Takut terjadi apa ya, sehingga penelitinya ingin mengukur bagaimana hubungan antara riwayat obstetri buruk dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan, gitu ya. Maka tentu saja yang menjadi sampel kita haruslah ibu yang pernah mengalami riwayat obstetri yang buruk, ya. Ibu yang harus pernah mengalami riwayat obstetri yang buruk agar kita bisa mengkaji tentang riwayat obstetri yang buruknya, ya. Tapi ibu ini juga sudah harus mendekati waktu persalinan. Ya. Kecemasan menghadapi persalinan kok ditanyakannya pada ibu hamil trimester 1, ya urung gagas tentang persalinan. Maka variabel kecemasan menghadapi persalinan belum bisa dikaji. Gitu ya. Jadi kalau kita nanti mendapatkan data TM1 dikaji tentang kecemasan menghadapi persalinan, kalau skor kecemasannya ringan belum tentu itu kecemasan menghadapi persalinan yang ringan, gitu ya. Belum tentu. Mungkin dia belum memikirkan. Tapi kalau pertanyaan ini ditanyakan besok, kalau ibunya sudah trimester 3, sudah menghadapi persalinan, maka kita bisa mendapatkan data yang real. Karena TM3 pasti sudah deg-degan menghadapi persalinan. Takut apakah nanti terjadi komplikasi, takut apakah anaknya normal, dan sebagainya. Itu nanti baru bisa ditanyakan kalau dia sudah TM3. Ya. Jadi kalau kita misalnya meneliti hubungan riwayat obstetri buruk dengan kecemasan menghadapi persalinan, tentu yang harus dipilih yang pertama kriterianya ibu ini harus pernah punya riwayat obstetri buruk. Ya. Yang dipilih juga ibu yang punya riwayat obstetri buruk tapi dia sekarang harus sudah hamil trimester 3. Ya. Kalau dia trimester 1 ditanyakan kecemasannya ringan, ya. Berarti kecemasan yang dihadapi ibu TM1 ini terhadap persalinannya bukanlah kecemasan yang dihadapi oleh semua ibu hamil TM3. Ya, berarti nggak bisa mewakili dengan tujuan riset kita, ya. Representatif itu tadi, ya. Kemudian representatif juga ingat kalau kita tidak bisa mengambil semua anggota populasi,
maka kita harus acak, harus random, ya, nggak boleh pilih-pilih kasih, gitu ya, nggak boleh pilih kasih. Oh, saya kenalnya yang ini, rumahnya dekat dengan saya ini, ibu saya punya nomornya yang ini. Oh, ibu ini yang kolaboratif, mudah banget diajak ngomong. Nggak boleh, itu namanya kita nggak ngacak. Kalau ngacak kita buta, tutup mata, buat nomor undian, kemudian kita undi. Ya, tinggal nomor berapa yang keluar itu yang akan kita ambil. Ya, jadi representatif yang pertama, ya, sampel ini harus bisa mewakili populasi. Kalau kita mau mengkaji kecemasan ibu hamil TM3, ya pastikan yang kita kaji ini ibu hamil TM3, bukan ibu hamil TM1. Yang kedua, datanya harus diambil secara acak. Kecuali kalau kita bisa total sampling ya, semua populasi diambil. Berarti nggak usah diacak, kalau itu jelas diambil, tapi ya nggak usah diacak ya. Tapi kalau kita nggak mampu ngambil semua, ya berarti ngambil sebagian. Cara ngambil sebagiannya dengan diacak, ya, di random, ya. Oke. Kemudian sampel harus cukup jumlahnya, ya. Proporsinya harus pas, ya. Populasinya 100, kok diambil cuman 20, ya nggak pas, nggak terwakili. Populasinya 1000. Kok diambil cuma 70, ya nggak pas. Ya, nggak terwakili. Ya. Tentunya semakin besar populasi, sampelnya akan semakin banyak. Ada hitungannya, ada rumusnya, ada berbagai macam rumus, nanti kita lihat. Ya, kalian boleh pilih rumus yang terbaik. Rumus yang terbaik, tapi yang biasanya memilih yang menguntungkan peneliti. Rumus yang baik, tapi hasil sampelnya hitungannya paling kecil. Ya. Ya. Kemudian kita ada kriteria inklusi dan eksklusi ya, inklusi dan eksklusi ya. Inklusi dan eksklusi itu apa? Kriteria yang menentukan dapat atau tidaknya sampel untuk digunakan. Ya, dapat atau tidaknya sampel untuk digunakan. Ya. Oke. Penetapan kriteria sampel diperlukan, harus kita tentukan kriterianya untuk mengendalikan variabel pengganggu. Jadi kapan kita memilih mengendalikan variabel pengganggu? Di saat kita di teknik sampling ini, di saat kita menyusun kriteria inklusi dan eksklusi ini. Variabel pengganggunya akan kita hilangkan ya dalam kriteria inklusi dan eksklusi. Ini saya salah ketik ya ini ya. Penetapan kriteria sampel diperlukan untuk mengendalikan variabel yang tidak teliti tapi mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, bukan independen ya. Ini-nya dicoret nanti ya. Ya. Jadi yang pengaruhi variabel dependen. Ini variabel confounding ya, masih ingat ya variabel confounding pengganggu, variabel yang mengganggu dependen ya. Sama kayak independen tapi nggak kita teliti. Jadi inklusi eksklusi untuk mengendalikan variabel independen agar tidak mengganggu variabel dependen ya. Oke, kriteria inklusi itu apa ya? Kriteria inklusi adalah kriteria subjek penelitian yang dapat mewakili sampel ya. Pertimbangan ilmiah harus menjadi pedoman dalam penentuan kriteria inklusi. Ya. Jadi isinya kriteria inklusi itu apa? Kriteria inklusi yang pertama adalah siapa yang tepat untuk diteliti. Ya. Siapa yang tepat untuk diteliti? Siapa yang tepat untuk diambil datanya? Ya. Kayak tadi misalnya kita hubungan riwayat obstetrik buruk dengan tingkat kecemasan. Maka kriteria inklusi kita siapa? Ibu yang pernah punya riwayat obstetrik buruk yang pertama. Ya, jadi yang kita tuliskan pertama di kriteria inklusi ini adalah ibu yang punya riwayat obstetrik buruk. Ya, itu masuk yang pertama. Karena dia yang bisa ditanya tentang pernah mengalami riwayat obstetrik buruk atau tidak. Ya. Kemudian kriteria inklusi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya adalah variabel pengganggu yang kita kendalikan. Ya, coba kita lihat kalau kita meneliti hubungan riwayat obstetrik buruk dengan tingkat kecemasan menjelang persalinan trimester 3. Ya. Riwayat obstetrik buruk adalah variabel independen. Ya. Kecemasan menghadapi persalinan adalah variabel dependen. Berarti kriteria inklusi yang pertama kan tadi sudah ya, ibu yang punya riwayat obstetrik buruk.
agar bisa dikaji riwayat obstetri buruk, riwayat obstetrinya buruk ya, buruknya apa yang dialami oleh ibunya. Kemudian untuk inklusi yang selanjutnya adalah kita harus memasukkan variabel-variabel pengganggu yang kita kendalikan. Kita harus cari dulu, kita harus cari teorinya dulu, faktor apa yang mempengaruhi kecemasan menjelang persalinan apa ya, coba. Apa ya kira-kira ya, faktor yang mempengaruhi kecemasan menjelang persalinan? Selain riwayat obstetri buruk, mungkin apa? Sikap nakes? Bisa nggak sikap nakes? Ya, sikapnya judes, galak, misalnya ya. Kalimatnya nggak terapeutik, malah meden-medeni gitu ya. Banyak ya nakes yang seperti itu ya. Ya. Sikap nakes gitu ya. Maka kita bisa kendalikan variabel pengganggunya masuk ke inklusi ya. Ya, kita kendalikan variabel pengganggu inklusi, kita masukkan ibu yang mempunyai persepsi baik terhadap sikap nakes. Ya, kita kaji dulu, kasih soal, kasih pernyataan, ibu suruh jawab. Nanti dari skor itu kita lihat, oh ternyata jawabannya mengarah bahwa ibu ini mendapatkan sikap yang baik dari para nakes. Berarti ibu ini bisa kita ambil. Ya, apalagi variabel lain yang bisa mempengaruhi kecemasan menjelang persalinan. Status ekonomi. Biaya. Oke, faktor biaya, gitu ya, faktor biaya. Yang nggak terlalu mikir mungkin yang sudah punya asuransi kesehatan ya. Yang masih khawatir mungkin yang ibunya nggak punya asuransi kesehatan, gitu ya. Maka kita hanya memilih ibu yang punya asuransi kesehatan. Yang nggak punya asuransi nggak kita teliti. Ya, apalagi sikap nakes sudah, biaya, apalagi coba. Yuk bantu. Pengalaman kalian selama Luka ini. perineum. Luka? Perineum. Kenapa luka perineumnya? Pernah mengalami luka perineum. Itu bisa masuk ke riwayat obstetri buruk kali ya. Ya, tadi yang di inklusi yang pertama riwayat obstetri yang buruk itu kita juga harus bisa mendeskripsikan sini apa toh, betul Mbak Runi, supaya jelas ya. Jadi yang riwayat obstetri buruk ini harus dimasukkan. Oh mungkin pernah patas lama, pernah perdarahan, pernah laserasi, apa itu harus masuk ke situ juga ya. Masuk ke dalam satu kurung enggak apa-apa, kurung buka, kurung tutup. Riwayat obstetri buruk dalam kurung apa-apa gitu ya, lebih jelas ya. Kemudian yang inklusi yang kedua tadi adalah sikap nakes, yang ketiga adalah biaya persalinan, yang keempat apa? Bisa bantu? Dukungan keluarga. Oke, dukungan suami. Dukungan suami cara nanyanya sama kayak pas kita nanya dukungan sikap nakes tadi ya. Kasih kuesioner, tanyakan ke ibunya gitu ya. Tanyakan ke ibunya, nanti ibunya jawab. Nanti kita akan bisa melihat ibu yang mendapatkan dukungan kategori baik sama ibu yang mendapatkan dukungan kategori kurang baik. Yang kita pilih yang baik. Ya. Atau yang dipilih yang kurang baik, rapopo. Yang penting sama. Variasi variabel pengganggunya sama. Kayak yang tadi biaya juga boleh kita memilih yang punya asuransi KB atau kita memilih yang tidak punya asuransi semua boleh. Sikap nakes juga boleh kita memilih yang sikapnya dukungan nakesnya bagus atau yang sikapnya jelek itu boleh. Yang penting semua responden kita punya variasi yang sama. Nek elek ya elek KB, nek apik ya apik KB. Jangan dicampur berbagai macam variasi. Ya. Oke, mungkin tingkat pengetahuan tentang proses persalinan juga perlu kali ya. Tahu nggak sih dia kalau kala satu sakit, nanti semakin sakit, tapi bisa diatasi dengan napas panjang. Kala dua nanti ngejarnya gini, durasinya ini. Ya. Mungkin kalau semakin orang tahu tentang proses persalinan itu juga semakin mengurangi tingkat kecemasan ibunya. Ya, maka kita boleh bagi kuesioner lagi yang diambil boleh yang tingkat pengetahuannya baik saja atau mau yang kurang saja silakan. Itu kriteria inklusi. Jadi inklusi yang pertama adalah siapa yang bisa diambil datanya sesuai tujuan riset kita. Ya. Kemudian variabel pengganggunya dikendalikan masuk ke inklusi. Ya. Oke, itu inklusi. Ya. Kemudian kita ke kriteria eksklusi. PPT-nya masih kelihatan nggak ini ya? Masih yang?
Masih, Bu. Oke. Jadi kalau yang dikatakan kriteria eksklusi itu berarti respondennya, sampelnya sudah lolos dari inklusi. Misalnya kita punya 100 ibu hamil TM3. Ya. Kita dapat 60 orang yang punya riwayat obstetri buruk, dia juga punya asuransi kesehatan, dia juga mendapatkan dukungan sikap bidan yang baik, mendapatkan dukungan keluarga yang baik, punya tingkat pengetahuan yang baik. Jadi ada 60 ibu dari 100 yang lolos inklusi, memenuhi 5 kriteria yang tadi kita buat. Ya. Kemudian dari 60 yang lolos kriteria inklusi yang kita buat ini, kita akan saring. Ya, apakah ada yang harus dilepas atau tidak? Sampel atau responden yang sudah masuk ke kriteria inklusi, tapi harus dilepas, itu berarti dia nanti masuk ke kriteria eksklusi. Ya, maka kita tentukan dulu kriteria eksklusinya apa saja. Yang pertama, apa itu di slide-nya? Tidak bersedia jadi responden. Ya. 60 orang lolos gitu ya. Oke lah, obstetri buruk, pengetahuan, dukungan, ya jaminan kesehatan. Dia ternyata lolos inklusi semua sesuai dengan yang kita mau. Tapi ternyata ibu ini nggak mau jadi responden. Ya apa mau dikata harus dilepas. Ya, maka kriteria eksklusi kita yang pertama tidak bersedia jadi responden. Ya, tapi jangan mudah menyerah. Saya nggak mau Mbak jadi respondennya, jadi penelitian kayak uji coba. Dikasih tahu dulu baik-baik. Maksud risetnya apa, itu kan ya. Nanti langkahnya bagaimana, privasinya nanti terjaga. Ya, dengan cara komunikasi yang baik, biasanya yang tidak mau jadi responden ini bersedia jadi responden. Tergantung cara kita menyampaikan dengan kalimat yang baik. Ya. Kadang kita maksudnya baik ya, maksudnya baik ya. Tapi kalimat yang keluar itu kalimat yang nggak mengenakan. Persepsi ibunya jadi beda. Ya, maka sampaikan yang baik dengan cara yang baik supaya ibunya paham dengan maksud kita. Ya. Tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang harus ibu ketahui. Ibu minum jahe ya, nanti HB-nya bagus loh Bu. Tapi kita nggak menyampaikan fakta. Nanti perutnya mungkin rodok panas. Itu nggak boleh. Ya. Semua yang terkait dengan intervensi atau penelitian kita harus disampaikan ke ibunya ya. Jadi yang pertama dia harus dibuang, harus dilepas kalau dia tidak bersedia menjadi responden. Ya. Yang kedua apa itu Dek PPT-nya? Yang pertama adanya hambatan etik, yang kedua ya, menolak. Yang pertama ada hambatan etik, yang kedua apa? Menolak. Berarti yang kedua menolak responden ya. Yang pertama ada hambatan etik. Maksudnya hambatan etik apa misalnya? Hambatan etik itu kalau kita lakukan risetnya, kalau kita lanjutkan risetnya, itu akan membahayakan ibu. Ya, jadi hambatan etik kalau riset ini tetap dilaksanakan bisa membahayakan responden. Ya, kalau hubungan riwayat obstetri dengan kecemasan menghadapi persalinan, sepertinya tidak ada hambatan etik ya, bisa dilakukan ya, tidak ada hal yang bisa mencederai ibu gitu ya. Yang ada hambatan etik misalnya tadi jahe gitu ya, jahe ibu ini sakjane punya riwayat mah loh, ya, punya riwayat mah gitu ya. Tapi wah saya nek tak lepas ibu ini jadi responden saya, nanti saya kekurangan sampel. Oke lah, tetap ambil aja, tapi dengan pengawasan maksimal. Itu namanya kita membahayakan ibunya. Ya, kan jahe itu kan panas. Kalau ibunya sedang mahnya kambuh, kemudian dimasuki minuman jahe, nanti akan merusak mukosa lambungnya. Jadi membahayakan ibu, namanya hambatan etik. Ya, nakal, penelitinya nakal. Gak mau kehilangan responden, terus bicaranya pokoknya tak pertahankan, tapi membahayakan. Ya, efektivitas senam hamil dengan lama kala 1. Ya, efektivitas senam hamil dengan lama kala 1 ya. Kita ini ngajari ibunya senam hamil, terus maunya diikuti sampai kala 1-nya lamanya berapa lama. Ya. Ning sakjane kita ngerti, kita udah tahu kalau ibunya ini mengalami serotinus. Ning meneng wae, gak usah ngomong-ngomong gitu ya.
Kita tahu dia serotinus, nek saya tak omongi Ibu mungkin Ibu ning SPOG nanti dia SC. Padahal tak ajari senam dari 35 minggu. Sudah tak ikuti 6 minggu, ya. Rugi dong nanti saya udah ngajari 6 minggu, nggak sampai ke persalinan, saya lepas dia SC. Berarti hilang jadi responden saya. Nakal. Ya, padahal kalau ditunggu sampai partai skala 1 ya, tidak di SC, mungkin nanti dia sudah semakin jelek fungsi plasenta dan sebagainya. Ya, artinya kita membahayakan pasien, namanya ini hambatan etik. Ya, ada hambatan etik. Ya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga apa, Dek? Terdapat keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Oke, ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Yang pertama, respondennya tidak berada di wilayah penelitian pada saat proses penelitian berjalan. Ya, respondennya ibu hamil, gitu ya, ibu hamil, gitu ya. Tapi pas dia mau saya survei, dia lagi pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta, misalnya, dia lepas. Ya, jadi kondisi yang tidak mungkin dilakukan penelitian, ya salah satunya responden tidak berada di wilayah penelitian. Ya, oke. Yang keempat apa? Ada hal yang mengganggu hasil penelitian ya. Ya, jadi yang ketiga tidak mungkin dilakukan, biasanya karena alasannya respondennya tidak berada di wilayah penelitian. Yang keempat ini ada hal yang mengganggu mengganggu pengukuran hasil penelitian. Ya, misalnya itu ya. Misalnya tadi masih hubungan riwayat obstetri buruk dengan kecemasan menghadapi persalinan. Ya, sakjane mau tanyanya tentang kecemasan menghadapi persalinan. Ya. Tapi kalau saya ibu hamilnya ya, saya sudah TM3 nih menjelang persalinan. Sakjane pas ya dikaji ya, sakjane pas dikaji ya. Tapi kok ayah saya di Boyolali misalnya, ayah saya di Boyolali sakit di ICU. Ya. Maka gejala cemas yang muncul karena ayah saya sakit di ICU di Boyolali sama gejala cemas saya menjelang persalinan itu nanti akan tumpang tindih. Ya. Jadi kita akan sulit mendeteksi sakjane gejala ibunya ini kalau malam sulit tidur, kuwi mikir ke persalinannya apa mikir ke bapaknya. Ya. Contoh yang lain misalnya infeksi luka perineum gitu ya. Infeksi luka perineum gitu ya. Kita mau mengkaji penyembuhan luka perineumnya, kita lihat tanda-tanda redanya, redness, edema, ekimosis, discharge ya. Kemudian ada nyeri gitu ya. Nyeri gangguan fungsi ya. Tapi dia di dalam vulvanya ternyata juga mengalami Bartholinitis. Bartholinitis juga membuat vulvanya bengkak, membuat vulvanya kemerahan, mengeluarkan cairan juga. Jadi saya bingung, sakjane iki sing merah ini karena lukanya, apa karena Bartholinitisnya? Sing bengkak lukanya apa karena Bartholinitisnya dan seterusnya. Maka kita akan bingung, ki sakjane hasilnya itu piro, hasilnya itu bagaimana? Ya, itu adalah hal-hal yang mengganggu pengukuran. Ya, maka kita istilahnya memastikan ibunya tidak mengalami suatu hal yang mengganggu pengukuran. Maka ya kalau dia punya saudara yang sedang sakit berat, maka harus dibuang jadi responden. Ya, kalau kita meneliti infeksi luka perineum tapi punya Bartholinitis ya harus dibuang jadi responden gitu ya, supaya tidak mengganggu hasil pengukuran. Itu kriteria eklusi. Bisa kriteria inklusi dan eksklusi? Ya. Bu, mohon maaf ada teman yang belum di ACC. Oh iya ya. Ya. Ya itu kriteria inklusi dan kriteria eklusi ya. Oke, ada pertanyaan inklusi eklusi? Belum ya, nanti coba diaplikasikan di latihan soal yang saya berikan di belakang nanti ya. Ya. Teknik sampling ya, teknik sampling ya, teknik sampling itu apa? Teknik sampling adalah seleksi sampel ya, memilih sampel ya, agar sampelnya mewakili populasi ya.
Untuk teknik sampling ini ada dua golongan besar ya. Dua golongan besar, ada probability dan non probability ya. Probability dan non probability ya. Oke. Kalau yang probability, ya. Probability kan kemungkinan ya, peluang ya. Jadi kalau probability nanti pasti diacak. Ya, namanya peluang kan diacak ya, diundi ya. Jadi probability sampling itu adalah acak, teknik acak atau teknik random. Jadi nama lainnya probability adalah acak atau random ya. Nanti kita akan acak, kita random ya. Ada berbagai macam, ada simple, ada proportionate stratified ya, ada disproportionate stratified ya, ada cluster ya. Kalau yang non probability tidak diacak ya, tidak diacak ini bisa sampling sistematis, sampling kota, aksidental, snowball, konsekutif ya. Jadi, tapi nanti ya gini ya. Ada teknik sampling yang dia total sampling, semua diambil bisa. Kalau total sampling berarti masuknya ke non probability ya. Atau teknik sampling yang kejadiannya itu tidak bisa dipastikan jumlahnya kapan terjadinya. Nanti pakainya aksidental. Ya, ya. Atau misalnya kita punya keterbatasan waktu dan kita tidak tahu jumlahnya sampelnya berapa, nanti pakai konsekutif ya. Ini maksudnya. Jadi kita tidak bisa memilih apakah akan pakai acak atau non acak. Ya. Acak ini kita pakai kalau kita nggak bisa non acak. Ya. Jadi yang pertama dipilih harusnya non acak dulu. Non random dulu. Yang dipilih harusnya non random dulu. Kalau non randomnya nggak bisa nanti baru kita acak. Ya. Kita lihat ya ntar. Kita lihat yang teknik acak dulu ya, probability ya. Peluangnya sama dalam pengambilan sampel ya. Artinya kalau ada 100 orang populasi, ya 100 orang ini mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel ya. Yang pertama simple random sampling ya. Simple random sampling ini kita lakukan kalau populasinya homogen. Ya. Ini ngambilnya simple aja, sekali ngambil tapi diacak itu ya. Agar bisa ngambilnya acak merem sekali, berarti dia variasinya nggak boleh terlalu banyak. Dia harus homogen, ya. Tadi ingat ada homogen ya. Tidak perlu memperhatikan strata, karena stratanya itu pasti dia harapannya homogen ya. Karakteristiknya juga harusnya homogen ya. Diundi, di lotre ya, pakai kertas boleh ya. Pakai Excel di komputer juga bisa ya. Atau mau pakai systematic random sampling. Systematic random sampling ini kita ambil yang lipatan 2, lipatan 4, lipatan 3 silakan ya. Kalau kita mau pakai yang kertas ya, maka buat lintingan ya. Buat lintingan. Jadi misalnya kita punya 100 anggota populasi, hasil hitungan rumus kita ternyata hanya dapat 50. Ya, 100 anggota populasi dihitung ada 50 yang harus kita ambil. Maka kita harus mengacak memilih 50 dari 100. Kalau mau pakai kertas ya kita buat lintingan 100 nama. Lintingan 100 nama ya, nama Bella, nama Aini, nama siapa sampai 100 nama ya. Kemudian kita akan mengambil satu persatu sampai ketemu 50 kayak arisan. Tapi kalau pakai manual repotnya manual itu nomor yang sudah keluar harus dimasukkan lagi. Jadi misalnya kocokan pertama keluar nomor 2. Ya, nomor 2 ternyata Mbak Rela. Berarti Mbak Rela menjadi responden saya nomor 1 gitu kan ya. Ya. Nanti lintingannya nama Mbak Rela ini harus masuk lagi ke kaleng lah. Ya. Jadi misalnya Morinda ini 50, tadi sudah di lotre yang pertama keluar Mbak Rela, namanya Mbak Rela harus masuk lagi. Sehingga untuk mengocok responden yang nomor 2, dia harus kembali lagi ke 100 jumlahnya. Ya. Nah, repotnya kalau kocokan nomor 2, metune Mbak Rela meneh. Dilinting lebok oke. Kocok meneh metune Mbak Rela meneh ya. Dilinting lebok oke. Itu nanti kalau keluarnya berkali-kali gitu ya, itu nanti bisa membuang-buang waktu tidak efisien. Ya, maka kalau pakai lintingan manual itu rodok repot kita. Maka nanti pakainya Excel.
Ya, pakainya Excel nanti pakainya fungsi random between di Microsoft Excel. Pernah lihat nggak fungsi random between di Microsoft Excel? Belum ya, nanti besok kita ajari ya. Ya, oke. Jadi kalau pakai lintingan agak repot, lebih baik kita pakai sistem komputerisasi ya. Oke. Jadi simple random sampling dia homogen, nanti pakai diundi secara langsung ya. Homogen berarti tidak ada banyak perbedaan karakteristik ya. Ya. Kemudian ada proportionate stratified random sampling. Ini dilakukan kalau anggota populasinya tidak homogen. Tidak homogennya karena dia berstrata. Ya, kalau dia berstrata, ya. Jadi dia homogen tapi dia berstrata. Misalnya contohnya kita punya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kan ada tinggi, ada menengah, ada dasar. Jadi nanti akan terwakili, yang tinggi terwakili, yang menengah terwakili, yang dasar juga akan terwakili gitu ya. Itu namanya berstrata ya. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Ini contohnya sama, pendidikan tinggi, menengah, dasar. Kalau yang ini jumlahnya tidak sama itu. Misalnya yang tinggi ada 40 orang, yang dasar ada 2 orang, yang menengah misalnya ada 8 orang gitu ya. Jadi tidak sangat jauh beda jumlahnya gitu ya. Kalau yang proporsional stratified ini proporsional itu kan sama ya. Jadi nggak terlalu banyak beda jumlahnya. Kalau yang proporsional stratified random sampling, ini cara menghitungnya nanti sama, sehingga nanti akan ketemu yang anggota populasi stratified tinggi nanti akan mendapatkan sampel yang banyak, kalau yang tinggi ini jumlahnya banyak. Kemudian yang menengah dapat populasinya berapa, sampelnya akan sesuai ya. Yang dasar juga akan sesuai. Jadi kalau populasinya semakin besar, jumlah sampelnya juga akan semakin besar pada masing-masing kelompok strata itu ya. Kalau yang disproportionate itu berarti tadi tidak rata, sangat jauh beda jumlah per anggota ya. Ya, sangat jauh jumlah per anggota ya. Jadi nanti kalau yang tinggi tadi ada 40, kemudian yang dasar ada 2, yang menengah ada 8, ya yang 40 hanya diambil sebagian, yang 2 diambil semua, yang 8 diambil semua. Itu kalau disproportionate ya. Ya. Kemudian kalau cluster sampling itu misalnya pengen neliti satu wilayah kecamatan, gitu ya. Satu wilayah kecamatan itu ada beberapa desa, ada beberapa kelurahan. Nanti kita harus memastikan bahwa setiap kelurahan, setiap desa ini terwakili. Ya, nanti kita akan hitung. Kalau jumlah populasi di desa ada ini, nanti kita akan hitung agar sampel di desa A nanti dapat berapa, gitu ya. Kalau melihat yang contoh riset faktor-faktor yang mempengaruhi praktek ACX itu ada contoh yang penghitungan secara klaster, nanti silakan dilihat ya. Kalau multi-stage ini tadi misalnya satu kecamatan mau diambil, nanti memilih kelurahannya mau diambil ya, berapa kelurahan yang diambil diacak dulu. Ada 11 kelurahan nanti diundi dulu, ada kelurahan mana yang akan dikeluarkan, ada berapa kelurahan yang akan diambil, kita undi, nanti akan keluar nama-nama kelurahan. Sedangkan nama kelurahan itu kan dia punya desa-desa, ya. Dari sekian kelurahan itu nanti masing-masing kelurahan kita akan tentukan jumlah desa yang akan kita ambil dari masing-masing kelurahan berapa, kemudian kita undi jumlah desa di masing kecamatan itu mana yang akan kita ambil, ya. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mumet apa piye?
Pusing? Ya Bu, pusing. Kamu mau tanya, Ra? Tanya. Nek pusing mbok tanya. Nanti dilihat yang contoh riset saya itu yang faktor asynchronous itu kan ada tabel sampling, itu namanya cluster ya, cluster proportional random sampling ya. Jadi nanti kita bisa melihat di desa A, kecamatan A nanti populasinya berapa ya, kita ambil berapa. Kalau yang contoh itu masih jelek saja nih gitu ya, karena kecamatan tidak diambil lagi desa-desanya, langsung kecamatan ini tak ambil sekian, kecamatan ambil sekian gitu ya. Enggak, sedang stop sudah. Apa itu? Oh. Kayak misalnya kalau masukkan KHS dan sebagainya di situ. Maksudnya kan kerjanya bentuk pelayanannya gitu. Oh, aku ora ngerti nang isine sih apa bae ora ngerti. Kok gawe Ya buin misalnya jadwal ujian gitu tuh. Jadwal ujian. Anu apa ki ujiane ana UTS, UAS, syarat-syarat itu ora. Kayak senang panduan. Nah itu kan bentuk pelayanannya, Bu. Ya, sama, maksudnya kita membuat jadwal, misalnya terus misalnya melayani, misalnya konfirmasi nilai apa gitu, remedi, iya. Belum, saya juga belum. Iya, Bu. Oke, jadi teknik sampling ada dua, ada random, ada non-random ya. Selama bisa non-random, kita akan pilih yang non-random. Tapi kalau kita hanya tidak mengambil semuanya tidak mengambil semua populasi, berarti kita pakainya teknik random, gitu ya. Kalau teknik random ada macam-macam, ada yang simple aja, namanya simple random sampling. Simple random sampling itu berarti ya
Cuman pokoknya ngambil nomornya aja, tidak melihat dia dari wilayah mana, tidak melihat dari tingkat apanya lah, dari strata pendidikan, strata pengetahuan, kita nggak lihat, pokoknya langsung ambil. Nah, syaratnya kalau mau simple random sampling itu berarti dia harus homogen. Homogen itu kudunya podo variasinya. Variasi sama tuh ya maksudnya kalau pendidikan ya sama-sama semuanya menengah, sama-sama semuanya dasar KB, semuanya tinggi KB. Jangan sampai ada campuran. Kalau kita pengen pakai simple random sampling, jangan sampai kecampur-campur variasinya. Ya, kalau mau neliti misalnya kaitannya dengan paritas ya, paritasnya jangan campur-campur, ono primi masuk, ono multi masuk, ono grande masuk. Ya pilih salah satu aja. Multi toh, ini namanya adalah kalau dia sama karakteristiknya di paritas ya berarti dia sudah homogen. Ya. Jadi kalau mau simple random sampling ya dia harus homogen. Harus kita buat homogen. Disamakan karakteristiknya. Nek rapodo berarti dihilangkan dari sampel. Ya. Kemudian tadi ada yang stratified ya, proportional stratified random sampling. Kalau stratified itu berarti tingkatan. Yang masuk tingkatan itu apa wae? Ya macam-macam, bisa pendidikan, itu tingkatan. Tinggi, menengah, dasar bisa. Pengetahuan bisa tingkatan juga baik, cukup kurang. Ya. Paritas kalau mau dibuat tingkatan juga bisa, grande, multi, primi juga bisa ya. Kemudian kalau kita mau misalnya apa lagi ya? Status gizi misalnya gemuk, normal, kurus itu juga masuk tingkatan strata ya. Itu bisa masuk strata ya. Kalau stratified itu ada dua, ada yang proporsional, ada yang non proporsional. Proporsional itu artinya jumlah responden di masing-masing strata itu nggak terlalu jauh bedanya. Ya, kalau kita bicara pendidikan, misalnya jumlah sampelnya 50 ya, yang pendidikan kategori tinggi ya mungkin 20, yang kategorinya dia menengah mungkin dia 16, yang kategorinya dia dasar mungkin dia 14, 20, 16, 14 itu nggak terlalu bervariasi, maka masih dikatakan dia proporsional. Ya, jumlahnya masih cukup proporsional. Yang nggak proporsional itu jeklak banget atau banget gitu ya. Ada banget misalnya yang tinggi ada 40, yang dasar ada 2, yang menengah ada 8. Itu sangat jeklak. Sangat disproporsional ya. Kalau yang proporsional jumlah per masing-masing strata semuanya dihitung pakai rumus. Ya, semuanya pakai rumus ya. Tapi kalau yang disproportionate beda jauh, nanti yang besar dihitung pakai rumus ya. Yang jumlah 40 tadi yang kategori pendidikannya dia tinggi kita hitung pakai rumus yang 40 tadi. Tapi yang dasar hanya 2 diambil KB, nggak usah dirumus, pokoknya 2 tak ambil semua. Yang menengah hanya 8 diambil semua. Ya. Jadi kalau disproportionate itu biasanya yang kecil-kecil banget tidak pakai rumus, semuanya langsung diambil. Yang dirumus adalah yang besar, yang banyak jumlahnya di stratanya itu. Ya, itu disproportionate stratified random sampling. Disproportionate ya. Nggak sama proporsinya ya. Kemudian kalau yang cluster. Cluster itu berarti wilayah. Cluster kan wilayah, ya. Ya. Misalnya saya mau ambil penelitiannya di satu wilayah Kabupaten Magelang. Luas banget gitu ya, luas banget. Di wilayah Kabupaten Magelang ada 31 puskesmas. Ya. Nek 31 ini saya ambil ya gempor gitu ya, gempor sak kabehane, duite gempor gitu ya, tenaganya capek gitu ya. Dan kalau kebanyakan populasi, kebanyakan sampel juga akhirnya capek kan. Kalau capek menanya ke 100 sampel pertama iso konsisten banget kalimat yang keluar dari bibir kita konsisten. Menanyakan apa yang pengen kita ketahui ya. Tapi sudah ke 101 sudah keple. Ya, sudah lelah akhirnya pertanyaan yang muncul untuk yang responden nomor 101 ya. Kemudian sama yang di bawah 100 tadi pasti akan berbeda kualitas pertanyaannya. Akhirnya jawaban untuk yang 101 ke atas itu sudah nggak valid lagi jawabannya karena pertanyaan kita ngawur. Udah jenuh, udah capek. Ya, sudah jenuh, sudah capek, ya. Ya. Jadi kalau klaster ya, misalnya kita punya wilayah yang sangat luas gitu ya. Nilai satu Kabupaten Magelang tadi 31 kecamatan gitu ya. Ya, kalau kita mau ambil semua wilayah kecamatan boleh.
Ya, atau kita mau ngacak 31 itu saya mau hitung aja biar ketemu berapa kecamatan. Saya pakainya rumusnya Slovin. Ternyata dari 31 itu saya ketemu hitungan jumlah apa namanya? Kecamatan yang bisa saya ambil adalah 20. Maka saya hanya mengambil 20 dari 31 kecamatan tadi di wilayah Kabupaten Magelang. Ya, itu namanya memilih klaster. Dari 31 kita acak, ya, keluar ada 21 nama kecamatan itu yang akan kita ambil. Ya. Kuwi nek penelitiannya S2 apa S3. Nek D4 satu desa sudah bagus. Yang penting nelitinya tenanan. Ya, ya. Kalau satu desa saya kira di klaster Bu, satu desanya banyak banget, Bu. Satu desa ada 30 RT. Yo capek ya, 30 RT. Boleh, misalnya nanti dihitung dulu 30 ada 20 RT. Berapa? Saya ngomong 30 atau 20 ya, Ali. Dari satu desa ini ada berapa RT tadi? Ternyata kalau kita kelelahan, kita nggak mampu mengambil semua, ya kita hanya ambil sebagian. Ada 30 RT, kita hanya dihitung nanti dapat 20, ya berarti kita hanya mengambil 20 dari 30 RT itu aja. Ya, klaster. Ya, nanti kita hitung jumlah populasi di RT 1 itu berapa, dihitung sampelnya nanti agar dapat sampel di RT 1 ada berapa. Populasi di RT 2 ada berapa, sampel RT 2 ada berapa, ya. Populasi RT 3 berapa, sampel RT 3 nanti ada berapa. Itu namanya klaster. Ya. Kalau yang multi stage, multi cluster. Ya, habis milih kecamatan, nanti milih desa, milih RT, gitu ya, itu namanya multi stage. Memilihnya berkali-kali, bertingkat-tingkat. Ya. Cara kita yang non random, non probability ya. Non probability ya. Ya, tidak memberikan peluang yang sama dari setiap anggota populasi ya. Jadi kita dengan sengaja memilih ya, dengan sengaja memilih ya. Yang pertama ada sampling sistematis ya. Tadi yang saya katakan kalau sampling sistematis berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut ya. Misalnya saya hanya mau ambil yang nomor genap saja. Nomor genap berarti saya ambil nomor 2, nomor 4 dan seterusnya. Atau saya hanya mau ambil nomor yang dijarai 2 angka. Berarti nomor 1 diambil, nomor 4 diambil, nomor 7 diambil, nomor dan seterusnya. Kalau sampling sistematis kita yang menentukan sendiri. Pola memilih sampel saya mau bagaimana? Apakah kelipatan 2, kelipatan 3, apakah berjarak 2 atau berjarak berapa? Sesuai dengan keinginan peneliti ya. Kemudian sampling kuota ya. Sampling kuota itu misalnya populasinya ada 100. Kita hitung pakai rumus ada 60 ya. Nanti kalau yang saya sudah ketemu 60 ibu tanpa saya acak gitu ya. Kalau tadi populasinya 100, saya hitung ada 60 sampelnya. Selama saya sudah menemukan 60 dari 100 tanpa saya acak, berarti saya sudah selesai sampling kuotanya. Jadi kalau sampling kuota pokoknya jumlah yang saya hitung terpenuhi berarti selesai risetnya. Kemudian ada sampling aksiden, ini B ya, maaf ya. C. Sampling aksidental ya. Sampling aksidental ini adalah kalau kita tidak tahu ya, tidak bisa meramalkan siapa nanti yang akan jadi anggota, siapa yang akan menjadi populasinya. Ya, sampling aksidental. Misalnya saya meneliti pengaruh teknik mengejan dengan kejadian luka perineum ya, pengaruh teknik mengejan dengan kejadian luka perineum ya. Saya pengennya dapatnya data primer ya, data primer berarti saya ikuti sendiri partesnya atau saya minta bantuan bidan sebagai tenaga enumerator saya ya. Saya kan tidak bisa menerawang, tidak bisa memprediksi, oh besok ibu itu akan laserasi, besok yang ibu itu akan tidak laserasi, kan nggak bisa. Ya, berarti kita tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi responden kita, karena kita tidak tahu siapa yang akan mengalami laserasi perineum. Ya, ya berarti nanti kalau kita tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi responden kita, berarti nanti pakainya aksidental. Ya.
Ya. Jadi kalau yang aksidental itu artinya kita tidak bisa menentukan, tidak bisa mengetahui akan ada berapa jumlah sampel di riset kita, gitu ya. Misalnya saya meneliti remaja yang akan disminore di bulan September 2020. Saya nggak bisa menentukan, Mbak ini besok September akan disminore. Mbak ini tidak disminore, kan nggak bisa. Ya, bisanya nanti saya baru bisa mengetahui kalau nanti di bulan September dia itu disminore apa enggak. Ya, maka nanti yang saya ambil adalah mahasiswa atau remaja yang mengalami disminore di bulan September. Tidak bisa saya tentukan dulu jumlahnya sekarang. Ya, karena saya nggak bisa meramalkan apakah remaja ini nanti di bulan September akan disminore atau tidak. Ya, jadi kalau aksidental intinya pada saat kita menyusun proposal kita tidak bisa meramalkan siapa yang akan menjadi sampel kita, karena kita tidak tahu siapa yang akan mengalami variabel yang akan kita teliti. Itu accidental sampling. Ya, terus selain aksidental kita ada teknik sampling purposive ya. Purposive itu kita punya kriteria inklusi eksklusi tapi tidak memakai penghitungan sampel ya. Berapapun jumlah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi itu kita harus ambil itu adalah purposive sampling ya. Biasanya kalau jumlah populasinya nggak terlalu besar ya. Ya. Sampling jenuh ya, mengambil semua anggota populasi menjadi sampel. Sampling jenuh mengambil semua anggota populasi menjadi sampel ya. Semua diambil ya. Ya. Kecil terutama ya, agar nanti mampu secara waktu, secara biaya, secara tenaga ya. Kalau snowball sampling ya biasanya kita hanya tahu sedikit saja ya sampel populasi yang akan kita ambil sedikit aja. Misalnya kita mau mencari meneliti tentang pengguna narkoba ya, maka kalau datanya tidak ada di badan narkotika, maka kita biasanya mencari, oh si A ini menggunakan narkoba suntik, maka kita pendekatan dengan si A ya. Tolong saya dikenalkan dengan temanmu lain yang menggunakan narkoba suntik. Nanti dikenalkan dengan C. Ya, C ini ternyata dia punya kenalan G, punya kenalan H dan seterusnya. Maka kita akan kita akan nanti mendapatkan jumlah sampling secara lebih besar ya. Oke, konsekutif. Kalau konsekutif ini waktunya kita tetapkan 1 bulan. Nanti dalam 1 bulan ada berapa sampel itu kita ambil semuanya. Itu konsekutif ya. Beda dengan yang kuota. Kalau kuota tadi kita tetapkan jumlahnya dulu. Kalau sudah terpenuhi kuotanya berarti kita selesai ya. Oke. Untuk hitungan besok saja ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Yuk silakan kalau ada yang mau ditanyakan.